Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Terima kasih telah mengklik video pembelajaran prakarya kewirausahaan. Pada kali ini kita akan mempelajari mengenai perencanaan usaha jasa profesi pada bab 2, yaitu rekayasa usaha jasa profesi dan profesionalisme. Berikut ini adalah kompetensi pengetahuan yang harus dicapai oleh siswa, yaitu siswa diharapkan dapat memahami proses perencanaan usaha jasa profesi dan profesionalisme, meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Sedangkan untuk kompetensi keterampilan, siswa diharapkan dapat menyusun perencanaan usaha jasa profesi dan profesionalisme, meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Berikut ini adalah materi pembelajaran yang ada di bab 2 mengenai rekayasa usaha jasa profesi. Yang pertama yaitu kita akan mempelajari mengenai ide dan peluang usaha. Kemudian yang kedua, sumber daya yang dibutuhkan. Lalu yang ketiga, administrasi dan pemasaran. Dan yang terakhir adalah langkah-langkah penyusunan perencanaan usaha jasa profesi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai ide dan peluang usaha. Untuk ide dan peluang usaha di bidang rekayasa jasa profesi, kita dapat melakukan berbagai hal ya. Nah, sebelum kita melakukan sebuah usaha di bidang jasa profesi, kita harus mengetahui makna dari profesi dahulu. Untuk profesi, pengertiannya adalah bidang pekerjaan yang dilandasi oleh pendidikan keahlian tertentu. Contohnya di sini ada dokter, kemudian guru, lalu ada teknisi atau mekanik, dan contoh berikutnya adalah seorang arsitek. Nah, ini adalah beberapa contoh untuk profesi yang dapat kita lakukan atau kerjakan. Oke, selanjutnya mengenai pengertian profesi. Jadi, tidak semua pekerjaan adalah profesi. Jadi, sebuah profesi harus memiliki keterampilan khusus. Jadi profesi itu harus memiliki sebuah keahlian atau ilmu pengetahuan dan keterampilan khusus. Barulah itu disebut dengan sebuah profesi. Nah, untuk pengertian daripada profesi, keyword atau kata kunci dari profesi adalah memiliki keterampilan khusus, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah skill atau keterampilan ya. Kemudian lanjut, asal kata profesi. Profesi asal katanya dari bahasa Latin, yaitu professio, yang artinya janji atau ikrar dan pekerjaan. Ini adalah asal kata profesi ya. Diingat, kata kuncinya adalah professio yang berasal dari bahasa Latin. Untuk kategori profesi, profesi ini dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu umum atau general. Lalu yang kedua yaitu profesi luhur atau nobel. Jadi ada dua ya, yaitu umum dan luhur. Selanjutnya untuk profesi umum. Nah, profesi umum ini dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan nafkah hidup saja, seperti pekerjaan-pekerjaan yang biasanya dilakukan ya, yaitu untuk menghasilkan upah atau gaji untuk memenuhi kehidupan hidup. Salah satu contohnya adalah yang pertama di sini ada karyawan pabrik ya, atau buruh pabrik, di mana seorang karyawan tersebut bekerja untuk memenuhi kehidupan nafkah hidupnya. Lalu yang kedua ada profesi sebagai teller bank. Nah, ini sama ya. Jadi
tujuannya adalah untuk memenuhi nafkah hidupnya. Lalu ada lagi profesi seorang desainer. Nah, desainer ini bisa berbagai macam ya, bisa desain grafis atau misalnya desain fashion atau desain rumah dan lain sebagainya. Nah, ini ada contoh yang lain yaitu profesi seorang arsitek tadi ya, mirip dengan seorang desainer, tapi ini lebih khusus untuk pembangunan rumah, desain rumah, yaitu seorang arsitek. Lalu ada lagi profesi seorang koki atau juru masak. Untuk juru masak ini harus memenuhi sebuah keterampilan khusus ya, atau skill. Nah, itu adalah beberapa contoh daripada profesi umum yang dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan nafkah hidup. Selanjutnya ada profesi luhur. Untuk profesi luhur ini dilakukan dengan tujuan memberi pelayanan kepada masyarakat. Contoh profesi luhur, salah satu contohnya di sini ada ketua RT ya. Kemudian ada seorang guru. Nah, guru ini menyampaikan ilmu, kemudian memberikan pelayanan ya, pendidikan. Nah, itu salah satu contoh profesi luhur. Kemudian ada lagi profesi seorang bidan atau perawat, yaitu untuk menyelamatkan nyawa seseorang ya. Kemudian ada lagi profesi luhur sebagai pengatur jalan. Nah, ini salah satu profesi luhur dengan tujuan memberikan pelayanan. Jadi intinya adalah profesi luhur itu adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ya, untuk pengatur jalan ini kadang bermanfaat ya bagi orang yang memang benar-benar membutuhkan bantuan untuk melintas menyeberang jalan. Tapi bagi sebagian orang juga mungkin menjadi sebuah hal yang sangat merugikan bagi pengendara yang lainnya. Tapi ini tergantung dari aspek mana yang akan dipandang. Selanjutnya untuk pengertian profesional atau profesionalisme. Profesional adalah istilah bagi seseorang yang menawarkan jasa atau layanan sesuai dengan protokol dan peraturan dalam bidang yang dijalaninya dan menerima gaji sebagai upah atas jasanya. Untuk profesionalisme, pengertiannya ialah sifat-sifat kemampuan, kemahiran, cara pelaksanaan sesuatu dan lain-lain sebagaimana yang sewajarnya terdapat pada atau dilakukan oleh seorang profesional. Profesionalisme berasal dari pada kata profession yang bermakna berhubungan. Profesi merupakan pekerjaan, namun tidak semua pekerjaan disebut profesi. Untuk mempunyai suatu profesi diperlukan keahlian khusus yang diperoleh dari pendidikan dan pelatihan yang cukup lama sesuai bidang profesinya. Selain itu, di dalam profesi ada unsur semangat pengabdian dalam melaksanakan kegiatan kerja. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, sertifikasi, dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Ya, ini adalah pengertian daripada profesionalisme. Berikut ini adalah ciri-ciri seorang yang memiliki profesionalisme. Ada 4 ya yang harus dimiliki seorang profesionalisme. Yang pertama yaitu orang tersebut harus memiliki skill. Lalu yang kedua memiliki knowledge atau pengetahuan. Lalu yang ketiga harus independent behavior atau memiliki jiwa kemandirian. Kemudian yang keempat yaitu berpikir ke masa depan atau dalam bahasa Inggrisnya adalah think future. Jadi berpikir ke masa depan terhadap segala perubahan yang terjadi. Oke, ciri yang pertama yaitu skill atau keterampilan. Ciri seorang profesional yang pertama harus memiliki keterampilan tinggi dalam suatu bidang.
mahir dalam menggunakan peralatan khusus tertentu yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas yang bersangkutan dengan bidang tadi. Contohnya yang pertama yaitu seorang yang memiliki skill dalam hal bermusik. Nah, ini pasti harus dimiliki oleh orang-orang yang memang memiliki jiwa dalam hal bermusik. Untuk alat musik yang digunakan berbagai macam ya, bisa keyboard atau piano, gitar, drum, atau lain sebagainya yang berhubungan dengan musik. Nah, ini adalah orang-orang yang memiliki keahlian dalam hal bermusik. Lalu ciri profesional yang kedua yaitu seorang skill dalam hal pertukangan. Jadi orang yang tidak ahli dalam tukang pasti akan menghasilkan bangunan yang tidak bagus atau tidak rapi. Sedangkan orang yang memiliki skill pertukangan yang bagus pasti hasilnya akan rapi, bagus, kemudian hasilnya akan memuaskan konsumen. Lalu skill yang ketiga yaitu skill untuk menjahit ya. Nah, ini mungkin di bidang fashion ya. Jadi jika tidak memiliki skill, maka pakaian tersebut bajunya pasti akan tidak rapi. Mungkin jahitannya tidak rapi atau bentuknya tidak sesuai polanya. Nah, itu harus dimiliki oleh seorang penjahit ya, harus memiliki keterampilan bagian mana yang harus dikerjakan dahulu pasti akan dipahami oleh seorang penjahit. Kemudian skill yang keempat yaitu skill untuk pemahat. Nah, ini seseorang yang memang memiliki keahlian atau keterampilan dalam hal memahat ya, baik itu kayu atau bahan daripada batu. Nah, seorang yang tidak memiliki keterampilan dalam memahat pasti hasilnya akan tidak baik, karena nanti barang atau bentuknya pasti akan tidak sesuai dengan yang diinginkan, dan bila terjadi kerusakan pasti akan sulit untuk diperbaiki. Sedangkan seorang yang memiliki keahlian dalam memahat pasti hasilnya akan bagus dan rapi ya. Kemudian produknya juga bentuknya akan sesuai dengan yang diinginkan. Nah, ini adalah salah satu contoh ciri-ciri untuk seorang yang memiliki profesionalisme dalam hal skill atau keterampilan. Selanjutnya, ciri yang kedua untuk orang yang memiliki profesionalisme yaitu harus memiliki knowledge atau ilmu pengetahuan. Ciri seorang profesional yang kedua harus memiliki ilmu dan pengetahuan serta kecerdasan dalam menganalisis suatu masalah, peka dalam membaca situasi, serta cepat, tepat, cermat dalam mengambil keputusan terbaik. Salah satu contohnya di sini ada seorang penerjemah ya. Untuk penerjemah ini harus memiliki ilmu pengetahuan di bidang bahasa. Jadi dia akan menerjemahkan bahasa asing ke bahasa Indonesia, salah satunya seperti itu. Nah, contoh yang kedua yaitu seorang mekanik atau teknisi. Seorang mekanik atau teknisi harus memiliki knowledge atau ilmu pengetahuan dalam hal permesinan atau elektronik atau lain hal sebagainya yang berhubungan dengan perbaikan-perbaikan pada benda tersebut. Dan sini sebagai ilustrasi, di sini ada seorang mekanik yang akan memperbaiki kendaraan roda 4 ya. Jadi seandainya ada konsumen yang mengalami kerusakan dalam hal mesin, maka mekanik tersebut akan langsung mengetahui bagian mana yang terdapat kerusakannya, seperti itu. Atau juga mungkin seorang teknisi komputer. Nah, biasanya seorang teknisi komputer akan mengetahui penyebab apa yang terjadi dalam hal kerusakan pada alat komputer tersebut. Ciri profesionalisme yang ketiga yaitu think future atau berorientasi ke depan. Ciri seorang profesional yang ketiga harus memiliki sikap berorientasi ke depan sehingga punya kemampuan dalam mengantisipasi perkembangan lingkungan yang terbentang di hadapannya. Seseorang yang memiliki jiwa
profesionalisme itu harus berorientasi ke masa depan ya, harus melakukan riset dalam hal perubahan-perubahan yang terjadi, baik itu teknologi yang semakin maju dan semakin berkembang. Maka orang tersebut harus memiliki jiwa orientasi masa depan. Kemudian ciri yang terakhir atau yang keempat untuk seorang profesionalisme yaitu independent behavior atau memiliki sifat atau sikap mandiri. Ciri seorang profesional yang keempat harus memiliki sikap mandiri berdasarkan keyakinan akan kemampuan pribadi, terbuka, menyimak dan menghargai pendapat orang lain, tetapi cermat dalam memilih yang terbaik bagi diri dan perkembangan pribadinya. Ya, ini ciri yang keempat ya. Orang tersebut harus memiliki jiwa kemandirian dan mungkin mampu untuk membimbing rekan-rekan anggota karyawan yang lainnya. Ini adalah ciri terakhir dalam hal profesionalisme. Selanjutnya, untuk administrasi dan pemasaran. Dalam perencanaan usaha jasa profesi, kita harus memahami proses administrasi dan pemasaran. Nah, apa itu administrasi? Administrasi secara sederhana dapat diartikan sebagai usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan. Hal-hal yang dilakukan dalam administrasi yaitu mencakup dalam hal pencatatan, kemudian pengolahan data, dan yang terakhir adalah pembuatan laporan. Nah, itu hal-hal yang akan dilaksanakan dalam hal kegiatan administrasi. Kemudian dalam hal perencanaan yang kedua, kita harus memahami mengenai pemasaran. Apakah pemasaran itu? Pemasaran adalah aktivitas dan proses menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan dan mempertukarkan tawaran yang bernilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat umum. Nah, apa yang dapat kita lakukan dalam hal pemasaran? Yaitu contohnya adalah dalam hal memasarkan produk dengan media yang akan kita lakukan. Salah satu contohnya di sini ada media sosial ya. Media sosial kita bisa menggunakan media internet seperti Facebook, kemudian Twitter, atau media YouTube ya. Atau juga bisa kita promosikan dengan cara membuat sebuah website yang berhubungan dengan produk yang akan kita pasarkan. Lalu pemasaran yang kedua kita bisa lakukan dalam hal digital marketing ya. Digital marketing ini contohnya untuk elektronik seperti kita memasarkan iklan dengan menayangkannya di radio atau televisi. Nah, untuk radio dan televisi ini media yang agak cukup mahal ya, karena biaya untuk pemasaran di bidang digital marketing ini, apalagi televisi, harganya itu cukup mahal untuk biaya pemasarannya. Kemudian media pemasaran berikutnya kita bisa menggunakan media cetak ya. Dengan media cetak ini kita bisa menyampaikan produk-produk yang kita miliki kepada masyarakat dalam hal contohnya pembuatan banner ya, banner atau spanduk. Kemudian kita juga bisa membuat pamflet atau kertas berukuran A3 ya, pamflet seperti itu. Dan ini akan dijelaskan pada materi pertemuan berikutnya untuk pemasaran. Nah, ini adalah perencanaan yang harus kita siapkan sebelum kita melakukan sebuah usaha rekayasa jasa profesi. Jadi kita harus memahami administrasi apa saja yang akan kita lakukan dan pemasaran apa saja yang harus kita lakukan untuk perencanaannya. Untuk langkah-langkah penyusunan perencanaan usaha jasa profesi,
Berikut ini ada beberapa langkah-langkah penyusunan perencanaan usaha. Yang pertama yaitu persiapan, kemudian yang kedua yaitu pelaksanaan, lalu yang ketiga evaluasi, dan yang keempat pengembangan. Nah, ini adalah langkah-langkah penyusunan perencanaan usaha jasa profesi ya. Jadi jangan dibolak-balik urutannya. Jadi sesuai dengan yang ada pada materi ini ya. Jadi ada yang pertama itu harus persiapan, lalu dilaksanakan, lalu dievaluasi, lalu jika memiliki kemajuan dikembangkan. Nah, jangan dibolak-balik untuk langkah-langkah penyusunannya. Oke, untuk tahap persiapan, pada tahap persiapan kita perlu membuat rencana usaha yang mencakup pembuatan sistem produksi, perencanaan, biaya usaha, dan strategi promosi. Nah, ini adalah kegiatan awal yang harus kita lakukan, yaitu persiapan. Jadi kita harus membuat rencana usaha nih. Kira-kira butuh biaya apa saja yang harus kita persiapkan, kemudian kegiatan-kegiatan apa saja yang akan kita lakukan dalam kegiatan produksi, kemudian nanti direncanakan lagi bagaimana cara memasarkan produk, dan kira-kira harga jual yang akan ditetapkan untuk ke konsumen seperti apa. Jadi harus diperhitungkan untuk harga jualnya. Jadi jangan sampai harganya itu terlalu tinggi atau harganya kerendahan. Jadi harus berbanding lurus dengan biaya usahanya, atau dikenal dengan istilah break even point ya, atau minimal titik impas daripada biaya produksi. Nah, ini adalah tahapan awal dalam hal persiapan. Lanjut untuk tahap berikutnya yaitu tahap pelaksanaan. Di tahap pelaksanaan, hal yang harus kita lakukan berikutnya yaitu membuat poin-poin jasa yang dapat kita tawarkan. Poin-poin jasa yang kita tawarkan kemudian didukung dengan peralatan produksi yang kita butuhkan. Di dalam hal ini kita dapat menjadikan peralatan sebagai dasar pertimbangan perencanaan usaha. Yang pertama yaitu jasa servis motor contohnya ya. Ini kita bisa membuat usaha jasa servis motor. Lalu yang kedua yaitu jasa servis CPU atau laptop atau komputer. Nah, ini salah satu contoh lagi dalam hal pelaksanaan yang dapat kita lakukan untuk perencanaan jasa servis CPU atau laptop. Kemudian salah satu contoh berikutnya yaitu jasa servis setir atau spuring. Nah, ini kita harus mengetahui nih kira-kira benda-benda apa saja yang harus kita persiapkan untuk jasa servis, baik itu motor, CPU, setir atau spuring. Jadi untuk pelaksanaannya ini kita harus persiapkan alat-alatnya atau toolsnya dalam jasa servis yang akan kita lakukan. Untuk jasa servis yang paling murah yaitu nomor 2 ya, yaitu jasa servis CPU atau laptop. Alatnya itu cukup menggunakan obeng dan mungkin untuk kain lap gitu atau kain kanebo itu bisa kita gunakan untuk sebagai alatnya untuk jasa servis CPU atau laptop. Tambahan mungkin bisa menggunakan flash disk ya sebagai perbaikan sistem daripada komputer. Nah, untuk biaya yang mungkin agak mahal di sini untuk jasa servis setir spuring kendaraan roda 4 ya. Nah, ini mungkin teknologinya cukup mahal untuk peralatannya. Nah, ini adalah tahap pelaksanaan yang akan kita lakukan. Jadi kita harus mengetahui alat-alat apa saja yang harus dibutuhkan untuk memenuhi jasa servis yang kita akan laksanakan. Selanjutnya yaitu tahap evaluasi. Setelah melalui tahapan pelaksanaan, maka perencanaan selanjutnya adalah tahapan evaluasi atas target yang harus dicapai saat pelaksanaan sudah dilakukan. Sebagai contoh, jika apa saja yang sudah kita lakukan memiliki profit atau keuntungan, maka itu dapat kita laksanakan secara terus-menerus. Mungkin jika ingin lebih lagi, maka kita harus evaluasi sehingga nanti profit atau keuntungan yang akan diperoleh akan semakin lebih besar.
Nah, ini adalah poin penting ya dalam hal jasa profesi. Jadi kita harus mengevaluasi apakah jasa usaha yang akan kita lakukan itu apakah berhasil atau tidak. Selanjutnya yaitu tahap pengembangan. Setelah membuat tahap evaluasi, tahap selanjutnya adalah tahap pengembangan. Setelah dirasa berhasil, kita dapat memperluas jangkauan wilayah usaha kita. Contohnya, yang dari awalnya kita hanya memiliki satu tempat lokasi usaha, misalnya di daerah Bekasi, dan setelah dilakukan evaluasi memiliki kemajuan atau keuntungan, maka kita dapat melakukan pengembangan, yaitu dibuka di tempat-tempat wilayah yang lainnya, contohnya di daerah Jakarta atau daerah Bandung dan lain sebagainya. Jadi kita membuka cabang di beberapa kota. Ya, itu adalah hal mengenai tahap pengembangan yang akan dilakukan. Selanjutnya yaitu perencanaan pengembangan usaha. Dalam mengembangkan usaha, kita dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu kita dapat menambah tenaga kerja. Kemudian yang kedua, kita dapat menyediakan layanan keanggotaan. Lalu yang ketiga, membuat konsumen tetap terikat dengan produk usaha kita. Nah, ini adalah beberapa hal yang dapat kita lakukan dalam hal pengembangan usaha ya, yaitu menambah tenaga kerja untuk memenuhi banyaknya konsumen yang akan kita perbaiki ya. Kemudian yang kedua, kita dapat menyediakan layanan keanggotaan. Nah, ini tujuannya untuk mendata konsumen sehingga nanti akan menjadi customer tetap ya, customer tetap bagi usaha yang kita jalani. Dalam hal layanan keanggotaan, kita dapat memberikan promosi sebagai hal untuk memajukan jasa profesi yang kita lakukan. Mungkin juga kita bisa memberikan bonus ya untuk keanggotaan, dan nanti akan diberikan promosi harga daripada harga promosi tersebut. Lalu yang ketiga, membuat konsumen tetap terikat dengan produk usaha kita. Ya, itu adalah mengenai perencanaan pengembangan usaha. Selesai. Terima kasih telah mempelajari sampai akhir pada pertemuan kali ini. Itu adalah materi-materi mengenai usaha jasa profesi dan profesionalisme dalam hal perencanaan. Jadi, sebelum kita melakukan kegiatan, kita harus merencanakan terlebih dahulu agar apa-apa yang akan kita lakukan dapat tercapai dengan sempurna. Oke, untuk quotes atau kata-kata mutiara pada pertemuan kali ini yaitu ilmu tak akan pernah ada habisnya. Jadi jangan pernah berpikir untuk berhenti belajar, sebab kehidupan tidak akan pernah berhenti untuk mengajarkanmu. Oke, terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran prakarya dan kewirausahaan. Jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik jempol ke atas dan klik tombol subscribe serta bel di bawah video untuk mendapatkan info terbaru di channel ini. Jika ada pertanyaan silahkan isi di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.